sosial. Kelompok sosial secara umum yaitu sekumpulan individu dengan kesadaran sebagai anggota dan saling berinteraksi. Menurut salah satu ahli, yaitu Abu Ahmad, kelompok sosial adalah faktor utama yang membantu manusia tumbuh dan berkembang sebagaimana wajarnya. Adapun karakteristik kelompok sosial yaitu kesadaran diri, hubungan timbal balik, faktor pengikat, struktur dan pola perilaku, persisten dan berproses, interaksi mutual atau tambahan. Manfaat kelompok sosial. Kelompok memiliki berbagai manfaat seperti berikut. A. Kelompok memenuhi kebutuhan individu untuk merasa berarti yang dimiliki. B. Kelompok adalah sumber identitas diri. C. Kelompok sebagai sumber informasi tentang dirinya dan diri anggota kelompok. Teori-teori tentang pembentukan kelompok sosial. Yang pertama, alasan individu menjadi anggota kelompok seperti kesamaan kesaling tergantungan untuk mencapai tujuan tertentu, dukungan emosional, dan identitas sosial. Macam-macam teori kelompok sosial, yaitu teori aktivitas interaksi sentimen, teori alasan praktis, teori hubungan pribadi, teori identitas sosial, teori identitas kelompok, dan teori pendekatan. Klasifikasi kelompok sosial menurut para ahli. 1. Emil Durkheim membedakan antara kelompok dengan solidaritas mekanis dan kelompok dengan solidaritas organis. 2. Ferdinand Tönnies membuat perbedaan antara dua jenis kelompok, yaitu kelompok paguyuban dan kelompok patung bayan. 3. Robert Bierstadt membuat perbedaan antara 4 jenis kelompok, yaitu yang pertama ada kelompok asosiasi, yang kedua kelompok sosial, yang ketiga kelompok masyarakat, dan yang terakhir kelompok statistik. Yang keempat, Robert K. Merton membuat perbedaan antara dua jenis kelompok, yaitu kelompok anggota dan kelompok acuan. Klasifikasi kelompok sosial berdasarkan beberapa kriteria. 1. Berdasarkan kejelasan struktur, norma, dan peran. Kelompok sosial dapat dibedakan atas kelompok sosial teratur dan kelompok sosial tidak teratur. Berdasarkan derajat organisasinya, pada kelompok sosial terdapat derajat organisasi yang membedakan kelompok sosial tersebut termasuk ke dalam kelompok formal ataupun kelompok informal. A. Kelompok formal atau formal group. Kelompok formal merupakan organisasi kelompok yang mempunyai peraturan tegas dan sengaja dibuat oleh anggota-anggotanya untuk ditaati serta mengatur hubungan antar anggota. Oleh karena merupakan organisasi yang resmi, maka pastinya terdapat struktur organisasi dan hierarki di antara anggota-anggota kelompok berangkutan. B. Kelompok informal atau informal group. Kelompok informal adalah organisasi kelompok yang tidak resmi serta tak memiliki struktur atau organisasi. Biasanya kelompok ini dibentuk atas dasar pengalaman-pengalaman dan kepentingan-kepentingan yang sama dari para anggotanya. Kelompok sosial tidak teratur. Kelompok sosial tidak teratur adalah kelompok yang tak dapat dijelaskan struktur, norma, dan perannya. Kelompok sosial tidak teratur dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada kerumunan. Proses terbentuknya kerumunan bersifat sementara karena hanya terikat oleh kepentingan sesaat dan tidak terorganisir. Adapun bentuk-bentuk kerumunan di antara lain sebagai berikut. Kerumunan yang berartikulasi dengan struktur sosial terbagi atas formal audience dan planner expressive groups. Formal audience, bentuk kerumunan ini mempunyai pusat perhatian dan tujuan-tujuan yang sama, tetapi sifatnya pasif. Contohnya penonton bioskop dan para pendengar khotbah keagamaan. Yang kedua itu ada planner expressive group. Kerumunan ini berfungsi menyalurkan ketegangan yang dialami akibat rutinitas keseharian, contoh kerumunan dansa dan beserta sebuah perjamuan. Kerumunan yang bersifat sementara terbagi atas icon fans,
aggregation, panic crowd, dan spectator crowd. Kerumunan yang bertentangan dengan norma hukum, lawless crowd, terbagi atas acting mobs dan immoral crowd. Secara lebih lengkap, Gustav Liebert menguraikan sifat-sifat kerumunan sebagai berikut. A. Impulatif, B. Mudah tersinggung, C. Sugestibel, D. Tidak rasional, E. Adanya penguatan aktivitas. A. Kelompok deskriptif. Tipe kelompok ini membantu anggota-anggota kelompok memahami bagaimana sebaiknya memecahkan masalah dengan terlebih dahulu mengklasifikasikan masalah berdasarkan proses penentuan alami dari apa yang dilihat, dirasakan, dan dipikirkan setiap anggota, kemudian menyepakati secara bersama atau menyelesaikan masalah kelompok tersebut. B. Kelompok preskriptif. Kelompok selalu menggunakan agenda atau rumusan yang telah ditentukan sebelumnya secara rinci dan kaku untuk membantu kelompok memecahkan masalah secara efisien dan efektif. Pendekatan preskriptif menawarkan saran-saran spesifik bagi pengembangan kelompok sekaligus menggunakan langkah-langkah rasional untuk mencapai tujuan. E. Dinamika dalam kelompok sosial. Dalam sejumlah perpustakaan, para sosiolog dan psikolog sosial mengidentifikasi beragam unsur yang menyebabkan adanya dinamika kelompok sosial, itu sebagai berikut. 1. Norma kelompok. Norma kelompok adalah pedoman yang mengatur perilaku atau perbuatan anggota kelompok. Bird dalam Sarwono 2017 mengemukakan sejumlah fungsi norma, yaitu sebagai berikut. A. Mengatur tingkah laku anggota kelompok. B. Mengurangi ketidakpastian karena individu akan mengetahui persis apa yang diharapkan dari dirinya dalam kelompok. C. Norma kelompok cenderung bersifat relatif, yakni hanya berlaku di satu kelompok tertentu saja dan tidak mengikat kelompok lainnya.